Halo semuanya, kali ini aku mau coba untuk mengganti arm untuk Suzuki R3. Ini armnya diganti karena kondisi yang itu sudah pecah. Dan ini adalah part yang baru, ini sebelah kiri. Yang sebelah kanannya belum aku keluarin, tapi kita unboxing dulu yang sebelah kiri ini. Ini aku beli di Suzuki resmi yang ada di Tajur, Kota Bogor. Untuk biaya pasang arm ini di Suzuki resmi itu 350.000. Tapi ini karena untuk menghemat biaya sekaligus belajar untuk masang sendiri, jadi aku coba tidak masang di bengkel resmi. Nah, ini dia. Ini ori punya Suzuki tapi buatan Indonesia. Kalau untuk buatan Indonesia ini lebih murah, yakni di harga 500 ribuan, 500 lebih sedikit. Sementara untuk buatan Jepang itu untuk arm per piece-nya ini seharga 1,5 juta lebih gitu. Jadi bisa 3 kali lipat harganya. Makanya aku milih yang original tapi buatan Indonesia. Oke, seperti ini build quality-nya. Ini ada las-lasnya. Cuman ini nggak tahu ini karat atau apa ya. Kemudian ini bushingnya. Ini masih presisi semuanya, karetnya juga masih bagus ya karena masih baru ya. Ini juga masih sangat keras. Oke, ini adalah kondisi yang baru untuk sebelah kiri. Dan kita langsung aja buka yang di sebelah sini. Alat yang kugunakan nggak terlalu banyak. Alat dongkrak, kunci sok 17, kunci pas 17. Gagang kunci sok yang panjangnya, kalau misalnya yang pendek ini nggak bisa mengcover. Terus ini tang untuk ngebuka klip bautnya. Sekarang mari kita buka. Oke, ini kondisinya udah terbuka. Ini udah dibuka, ini juga udah dibuka, dan ini belum berhasil karena kuncinya nggak benar-benar pas gitu. Pakai kunci ini nggak bisa. Kemudian kita juga udah coba pakai kunci pas warisan dari ayah saya, ini juga ternyata nggak bisa karena dia masih ada celah kayak gini. Kalau dipaksa takutnya ini kemakan, ini juga udah mulai kemakan. Jadi solusinya pertama kita mau beli cairan WD untuk disemprot di sini. Terus yang kedua mau beli juga kunci pas yang baru gitu. Mudah-mudahan dapat nomor 17 yang benar-benar pas gitu ya. Oke, setelah kita beli kunci pas ukuran 17 merek Fixman, terus tadi disemprot sama WD, langsung terbuka tuh, tanpa alat bantu apapun, tanpa disambung, langsung kebuka. Oke, ini udah kelepas. Kondisinya kayak gini ya, ininya udah oblak, udah terpisah antara besi dengan karetnya. Dan sebenarnya ini sudah sempat aku ganti sekitar 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun umurnya, dan kondisinya seperti ini. Dan inilah yang buat kita tuh kalau nyetir itu ada suara kayak oblak, dan ternyata ya penyebabnya seperti ini, suaranya tuh agak oblak gitu. Kalau posisi tidur dia nggak akan kerasa, kecuali posisi tidurnya itu tajam atau lubangnya itu dalam gitu, itu akan terasa seperti oblak gitu di bagian bawah ini. Oke, selesai kita melakukan pembongkaran untuk arm kiri. Mari kita pasang. Pertama kali dipasang itu urutannya yang belakang dulu, kemudian yang tengah, baru yang ini. Oke, kita udah selesai masang yang kiri. Sekarang kita lanjut ke yang sebelah kanan. Proses pasangnya bakal sama kayak tadi, cuman ini mobil udah aku putar aja. Mudah-mudahan pemasangan yang kedua nih lebih mudah, nggak ada kendala seperti yang pertama tadi. Udah terbuka untuk yang sebelah kanan. Kondisinya ini sebenarnya masih relatif bagus ya, cuman ini udah mulai sobek aja.
nggak tahu nih apakah ada bocor apa belum, tapi kalau cairan ini memang cairan WD ya, bukan cairan dari dalam. Nah ini memang udah nggak presisi lagi, tapi kalau dibilang oblak ini belum oblak, tapi ini nih yang udah mulai pecah. Oke, bismillah, mudah-mudahan awet. Oke, mari lanjut kita pasang. Alhamdulillah, arm yang baru 2 kotak kanan kiri udah terpasang. Ini adalah arm yang lama, yang sebelah kiri kondisinya seperti ini, yang sebelah kanan kondisinya sudah pecah dan oblak. Dan ini pada jalan-jalan tertentu, jalan yang lubangnya besar atau posisi tidur yang runcing atau tajam, itu akan terasa oblak. Memang suaranya tidak merata, nggak selalu ada, hanya sesekali. Tapi ketika aku cek dengan cara ini dibelokin habis, kemudian aku intip dari samping, itu kelihatan yang pecah ini, maka aku berinisiatif untuk menggantinya. Dan pergantian dilakukan dengan part yang asli. Kenapa aku milih yang asli, nggak mengganti ininya aja? Karena ini udah pernah aku ganti, tapi umurnya 1 tahun 10 bulan. Daripada nanti aku ganti ininya lagi, kemudian 2 tahun rusak lagi. Jadi aku memutuskan untuk mengganti dengan yang ori, tapi buatan Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang bermasalah pada bagian ininya, apakah ingin mengganti busnya saja seperti yang sudah pernah saya lakukan, atau langsung ganti ke part yang original tapi buatan Indonesia, agar harganya lebih ekonomis ketimbang harga buatan Jepang yang bisa 3 kali lipat harganya. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.